Pada menit-menit pertama tahun 2024, Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, membom Tel Aviv dan sekitarnya dengan rentetan rudal salvo M90. Brigade Al-Qassam merespon agresi Israel yang masih berlangsung terhadap warga sipil Palestina. Surat kabar Israel Yediot Ahronot menyebutkan Israel menyambut tahun baru dengan rentetan rudal dari jalur Gaza. Sirine alarm berbunyi pada Senin 1 Januari 2024 dini hari di kota Tel Aviv dan sekitarnya, serta wilayah amplop Gaza akibat peluncuran roket Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam juga menulis sebuah pernyataan di saluran telegramnya. Sekarang Brigade Qassam membom kota Tel Aviv dan sekitarnya dengan rentetan roket M90 sebagai tanggapan atas pembantaian Zionis terhadap warga sipil, kata Brigade Al-Qassam di Telegram Senin 1 Januari 2024 dini hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ternyata memang tak siap untuk menghadapi terjadinya serangan kejutan. Kurangnya rencana mereka untuk menghadapi aksi Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Hal tersebut dilaporkan New York Times Sabtu 30 Desember 2023 yang mengangkat cerita kegagalan operasi militer Israel untuk menghadapi serangan. Laporan investigasi media Amerika Serikat itu berdasarkan wawancara dengan tentara aktif, mantan tentara, petugas, dan pejabat. Namun beberapa dari mereka meminta berbicara secara anonim. Tak ada rencana pertahanan terhadap serangan kejutan, kata mantan wakil kepala IDF Divisi Gaza kepada surat kabar tersebut, dikutip dari The Times of Israel. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ex-penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amidror. Militer tak mempersiapkan diri untuk hal yang menurut mereka mustahil terjadi, kata Amidror. Banyak yang menunjuk kegagalan intelijen Israel yang gagal membaca serangan Hamas yang dilaporkan membunuh 1.200 orang Israel dan menyandra 240 orang lainnya. Tahun baru 2024, Israel mengalami kerugian yang besar. Pasalnya, 2 kota Israel diserang dalam satu waktu sekaligus. Adapun serangan itu berasal dari perlawanan Islam Irak. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan itu diluncurkan pada Minggu 31 Desember malam. Drone perlawanan Islam Irak melancarkan serangan terhadap sasaran militer Israel di Eilat. Tak hanya itu, drone tersebut juga menyerang sasaran militer Israel di dataran tinggi Golan. Perlawanan Islam Irak menegaskan serangan itu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya warga Gaza. Pihaknya pun menegaskan bahwa mereka akan terus menargetkan sasaran pendudukan. Beberapa jam sebelum pengumuman tersebut, sirine berbunyi di pemukiman Israel yang berada di Geset dan Sarin. Adapun 2 pemukiman itu terletak hampir 300 km dari titik terdekat di wilayah Irak. Sementara perlawanan Irak menegaskan pasukannya akan beralih ke sasaran di wilayah pendudukan paling utara. Di saat yang bersamaan, sekutu Palestina juga menargetkan pangkalan dan aset militer Amerika Serikat. Pengakuan kekalahan lagi-lagi disampaikan oleh pejabat senior Israel atas konflik di jalur Gaza
Gaza, media rezim Zionis melaporkan sampai hari ke-86, pasukan Israel mengaku kalah dalam operasi darat di jalur Gaza. Pejabat senior Israel ini menegaskan bahwa aksi militer Zionis tidak mampu menghabiskan rudal milik Hamas. Bahkan mereka meyakini meski Israel mengklaim kemenangan dalam konflik ini, penembakan rudal Hamas tak akan pernah berhenti. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza ini disampaikan oleh Angkatan Bersenjata rezim Zionis, yang menegaskan setelah 86 hari melancarkan pemboman udara hingga perang darat selama 2 bulan, pihaknya tetap tidak berhasil mencapai satu pun target di jalur Gaza, seperti misalnya gagalnya Zionis untuk menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis juga hanya menambah korban tewas di kubunya sendiri, termasuk harus kehilangan tank-tank canggih mereka. Padahal selama ini Israel mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan bahkan sampai sekarang masih terus mengirimkan persenjataan ke Israel. Brigade Al-Qassam meledak berkali-kali hingga menimbulkan korban jiwa dari tentara Israel. Selain itu, sejumlah kendaraan tempur infanteri di utara kamp pengungsi Bureij di Gaza Tengah juga rontok akibat ledakan ranjau tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Jumat 29 Desember kemarin. Milisi Pembebasan Palestina di Gaza itu menyatakan bahwa pasukannya membuat ladang ranjau yang terdiri dari 5 bom rakitan. Jebakan itu pun diklaim tepat sasaran dan berhasil meledakkan kendaraan tempur unit infanteri dan kendaraan militer Israel lainnya. Selain itu, ledakan tersebut juga berhasil menimbulkan korban jiwa pada tentara IDF. Di sisi lain, sebuah unit khusus Israel yang bersembunyi di sebuah bangunan perumahan di utara kamp pengungsi Bureij juga diserang dengan roket TPK dari Hamas. Unit khusus Israel itu akhirnya terlibat dalam pertempuran perkotaan dengan senapan serbu. Akibat perang gerilya tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian cukup besar. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tank Israel yang sedang berada di jalur Gaza. Kali ini Al-Qassam merilis video pejuangnya melakukan bentrok jarak dekat dengan tank dan tentara Zionis. Adapun video tersebut diunggah melalui akun Telegram Al-Qassam pada Minggu 31 Desember. Unggahan itu dinarasikan bentrok terjadi di kamp Bureij di jalur Gaza Tengah. Sementara dalam video terlihat tank Israel sedang melintas dengan tentara Zionis yang berada di atasnya. Rupanya tentara Israel itu tak sadar dibidik oleh pejuang Al-Qassam dalam jarak dekat. Akibatnya tentara Zionis meledak dahsyat saat Al-Qassam melesatkan serangannya. قرب اصبر اضرب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اضرب. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.